Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ini? Ngantuk sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 pada KD 3.4. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita doa bersama-sama dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita baca Quran bersama-sama terlebih dahulu. Yang kita baca hari ini adalah Quran surah Quraisy, kemudian surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar. Kita doa bersama-sama. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت Alladzi at'amahum من جوع وآمنهم min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي Ribu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Dari 20 anak hadir semua ini? 1, 2. Oh ya, hadir semua. Alhamdulillah. Teman-teman dalam keadaan sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita yel-yel terlebih dahulu agar kita semakin cinta dengan tanah air kita. Seperti biasanya, siapa kita? Santri Siapa kita? NU NKRI. harga mati Pancasila. jaya Manbaul Hikam. beriman berilmu bermoral berkarya Manbaul Hikam. semangat Alia Mahika. learning and inspiring. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. Bahwasannya pada hari ini kita sudah masuk pada bab yang keempat. Temanya adalah tentang tema pokok-pokok isi kitabku. Kitabku ini kitabnya siapa?
Kitabnya umat Islam, artinya pokok-pokok isi dari kitab Al-Quran. Kemudian berikutnya, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita akan terlebih dahulu doa bersama-sama dengan harapan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehat imane, sehat awae, sehat atine, sehat duwike. Ayo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sehat imane, Allahumma sehat awae, Allahumma sehat atine, Allahumma sehat duwike. Pun semoga doa kita diijabah oleh Allah pada siang hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita perlu menyampaikan kompetensi dasar dari pokok bahasan pada kali ini. Kompetensi dasar untuk yang poin 1 dan 2 ini sudah seperti biasanya. Yang berbeda adalah di poin 3.4 dan 4.4. Untuk di tingkat pengetahuan, pada hari ini diharapkan murid-murid ini bisa memahami pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian pada sisi keterampilan, murid-murid ini diharapkan dapat memaparkan pokok-pokok ajaran Al-Quran beserta contoh-contohnya dalam bentuk ayat. Jadi yang pertama, hari ini targetnya adalah sampean bisa memahami pokok isi Al-Quran. Yang kedua, bisa melaporkan apa saja pokok-pokok ajaran Al-Quran disertai dengan contoh. Nanti kita akan lampaui bersama. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu menunjukkan perilaku keyakinan, meyakini kebenaran nilai-nilai yang terdapat pada pokok-pokok isi Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan ajaran. Yang ketiga, menerapkan perilaku menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang keempat, menyebutkan pokok-pokok isi Al-Quran. Yang kelima, menjelaskan pokok-pokok isi Al-Quran. Yang keenam, menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran. Yang ketujuh, menyebutkan pokok-pokok ajaran Al-Quran beserta contoh ayat. Kemudian yang kedelapan, mendeskripsikan pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran. Jadi ini tadi adalah penjelasan dari kompetensi dasar yang telah kita sampaikan tadi. Kalau dilihat dari tujuan, jadi sampean ini harus bisa mulai nomor 4, 5, 6, 7, sampai 8. Mulai menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, menyebutkan beserta contoh ayat, serta mendeskripsikan pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran. Sekarang kita sudah mulai masuk pada materi tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran sambil bisa dibaca di LKS, di situ disebutkan bahwasannya pokok-pokok isi Al-Quran di situ ada 6. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah, yang keenam sains dan teknologi. Ini adalah isi dari pokok-pokok isi Al-Quran. Isinya Al-Quran itu temanya apa saja? Ada 6. Tema akidah, tema ibadah dan muamalah, tema akhlak, tema hukum, tema sejarah, dan tema sains dan teknologi. Selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab lagi sebelum Al-Quran. Ada 3. Apa saja kitabnya? Taurat, Zabur, Injil. Yang terakhir ini adalah kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci yang paling terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang isi pokoknya ada 6 ini ya. Ada 6. Akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah, sains dan teknologi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi membahas tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa maknanya adalah kepercayaan. Secara istilah atau secara terminologi, akidah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini sepenuh hati, hatinya yakin, kemudian dinyatakan dengan lisan, lisannya menyampaikan akidah tersebut dan dimanifestasikan dalam perbuatan atau dibuktikan dalam perbuatan. Jadi akidah kalau secara istilah maknanya adalah kepercayaan, atine yakin, kemudian lisannya mengucapkan, kemudian dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Itu akidah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian
Akidah itu kalau dalam Islam itu terangkum dalam rukun iman. Rukun iman dalam Islam ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat rasul-rasul Allah, yang kelima hari akhir, yang keenam qadha dan qadar. Al-Qur'an pada tema yang pertama ini membahas tentang tema akidah. Contoh ayatnya apa? Tentang akidah. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu bagian dari tema yang pertama, yaitu akidah. Kemudian kita masuk di tema yang kedua. Al-Quran berisi tema yang kedua, yaitu tentang ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah di sini bisa kita bedakan antara ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu termanya adalah hablum minallah, hubungan vertikal. Kalau muamalah termanya adalah hablum minannas. Kalau ibadah artinya menyembah. Menyembah itu berarti seorang hamba kepada seorang pencipta. Itu namanya menyembah. Kemudian kalau hablum minannas atau muamalah, ini hubungannya antar sesama manusia, Jadi antara ibadah dan muamalah ini berbeda. Kalau ibadah secara vertikal, kalau muamalah secara horizontal. Kemudian kita langsung masuk di tema yang ketiga. Tema yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak. Akhlak itu adalah tingkah laku. Akhlak itu tingkah laku. Atau dalam terma yang lain biasanya disebutkan akhlak itu sebagai toto kromo. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul dengan spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Akhlak ada dua macam. Yang pertama akhlak terpuji, yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji sifatnya pasti bernilai positif dan sifatnya konstruktif. Apa konstruktif? Sifatnya membangun. Jadi kalau sifatnya positif, maka pasti itu membangun kebaikan. Sedangkan akhlak tercela pasti nilainya adalah negatif. Kalau negatif itu biasanya dibarengi dengan destruktif. Destruktif itu maknanya merusak. Dengan akhlak yang tercela itu sebenarnya merusak diri kita sendiri. Kalau dengan akhlak terpuji sebenarnya pada dasarnya kita itu sedang membangun diri kita sendiri. Itu tentang akhlak. Al-Quran yang ketiga berisi tentang akhlak. Yang keempat, Al-Quran juga berisi tentang hukum. Hukum berarti ketentuan atau peraturan. Termasuk Al-Quran di dalamnya juga membahas tentang kaidah-kaidah hukum. Di sini di Al-Quran di situ ada beberapa macam hukum. Yang pertama dijelaskan secara terperinci, yang kedua dijelaskan secara global, yang ketiga dijelaskan secara isyarah. Bisa kita lihat misalnya tentang hukum khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Dari situ kemudian khamr itu hukumnya menjadi haram. Kita lanjut di bahasan yang kelima. Al-Quran juga membahas tentang sejarah. Sejarah itu berarti menerangkan tentang kisah umat masa yang sekarang atau masa yang lalu. Akan tetapi masa sekarang ini bisa menjadi masa lalu bagi mereka-mereka yang hidup di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kita hidup saat ini berlaku sebagai pelaku sejarah. Dari situ kemudian apakah cukup dengan hanya menceritakan kisah? Tidak. Di sini dari Al-Quran itu menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu, maksudnya adalah untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam. Di Al-Quran ada beberapa macam tentang kisah. Yang pertama adalah kisah para nabi terdahulu. Di Al-Quran sudah banyak menyebutkan cerita para nabi-nabi terdahulu. Kemudian kejadian-kejadian pada masa lalu, kejadian pada masanya Rasulullah. Dari 3 poin ini di Al-Quran semuanya disampaikan. Ada semua di Al-Quran tentang sejarah. Kemudian yang keenam,
menceritakan tentang sains dan teknologi. Al-Quran memberikan isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian ditumbuh kembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Al-Quran, bayangkan, Al-Quran ini sudah ada semenjak 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Akan tetapi di dalamnya sudah membahas tentang berbagai hal tentang sains dan teknologi yang saat ini sudah bisa kita manfaatkan. Katakan satu contohnya dalam ilmu geografi. Dalam ilmu geografi itu ada istilah rotasi dan revolusi. Di Al-Quran itu sebenarnya juga sudah disampaikan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Di situ disebutkan kullun fi falaki yasbahun, bahwasannya matahari dan bulan itu berjalan pada porosnya masing-masing. Nah, ternyata Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menyebutkan bahwasannya matahari dan bulan itu sudah berjalan pada porosnya. Nah, kemudian Al-Quran, bagaimana cara Al-Quran untuk menjelaskan sains dan teknologi? Yang pertama dengan mengenali alam sekitar. Tadi salah satunya juga penciptaan siang dan malam, penciptaan matahari dan bulan. Yang kedua, mengadakan pengukuran terhadap berbagai gejala alam yang terjadi. Ini bisa kita istilahkan kalau dalam ilmu geografi itu adalah pasang surut air laut. Di situ sudah diterangkan juga. Kemudian yang ketiga, menganalisis secara mendalam fenomena alam melalui penalaran kritis untuk mencapai kesimpulan rasional. Kalau di contoh yang ketiga ini bisa kita lihat proses penciptaan manusia, proses penciptaan manusia. 14 abad tahun yang lalu sudah disebutkan, sebelum kita menjadi manusia, proses awal kita adalah menjadi nutfah. Setelah menjadi nutfah, kita diciptakan menjadi alaqah. Dari alaqah terus menjadi mudghah. Dari mudghah menjadi mudghah. Setelah mudghah kemudian dilapisi dengan idham. Mari idham dilapisi lagi dengan fakasaunal idhama lahma. Setelah ditambahi tulang belulang, mari ngono dilapisi ambek kulit. Nah, ini merupakan contoh dari menganalisis secara mendalam fenomena alam. Di Al-Quran sudah ada semua. Jadi Al-Quran berisi tentang 6 tema bahasan. Yang pertama tadi tentang akidah, yang kedua ibadah, muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah, yang keenam sains dan teknologi. Baik, kita lanjutkan. Tadi disebutkan juga bagaimana gambaran pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran. Di sini kita jelaskan pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran. Apakah cukup membaca saja? Tidak, membacanya adalah dengan ilmu tajwidul Quran. Itu mengamalkan pokok ajaran Al-Quran tercermin dari membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidul Quran. Tidak melupakan juga ilmu gharaibul Quran atau gharib, ilmu gharib. Kemudian yang kedua, pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran adalah menelaah. Menelaah di sini secara mudahnya itu adalah melalui terjemah Al-Quran, melalui terjemahan Al-Quran. Kalau misalnya terjemah kok masih kurang puas, maka bisa dilihat dalam referensi tafsir-tafsir yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu mengamalkan pokok ajaran Al-Quran. Mengamalkan, artinya mengamalkan, ya membumikan Al-Quran. Al-Quran bilang apa, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya membumikan Al-Quran. Jadi pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran selalu membaca, selalu menelaah dan selalu mengamalkan Al-Quran. Setelah kita mendapatkan 6 tadi ya, ada 6 macam tadi. Sekarang ayo kita bedakan. Tadi kan ada tujuan pembelajaran yaitu memberikan contoh-contoh dalam bentuk ayat. Sekarang saya balik. Ayat sudah saya sediakan, kemudian sampai sebutkan ini masuk kategori yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 atau 6.
Yang pertama, Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini masuk kategori yang pertama. Yang pertama tadi adalah akidah. Nah, ini nomor satu. Nomor satu tadi akidah. Kemudian yang kedua, ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Ini menceritakan proses terbentuknya manusia. Berarti ini masuk kategori yang nomor 6. Apa nomor 6 tadi? Sains dan teknologi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaiton. Ini menceritakan tentang hukum tadi nomor 4. Baik, sudah. Kemudian lanjut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menceritakan tentang tema yang akhlak. Akhlak tadi nomor 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 tadi menceritakan ibadah dan muamalah. Kalau yang ayat ini tentang ibadah. Dari sini sudah bisa kita lihat iyyaka na'budu, ibadah, abadah. Kemudian yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini menceritakan tema yang kedua juga. Tadi kedua tentang ibadah dan muamalah. Kalau yang ini tentang ibadah, kalau ayat yang terakhir tadi tentang muamalah. Muamalah tadi bersifat horizontal. Lanjut lagi, surah Al-Fil. Quran surah Al-Fil itu menceritakan tentang sejarah. Sejarah tadi nomor 5. Nomor 5 tentang sejarah. Ini sejarahnya apa? Penyerangan kota Mekah dengan gajah yang kemudian dihalau oleh burung ababil. Kemudian yang berikutnya ayat wa innaka la'ala hulukin azim. Ini menceritakan tentang akhlak. Akhlak tadi tema yang nomor 3. Berikutnya setelah kita tadi tentang ayat, sekarang kita dalam bentuk gambar. Gambar yang pertama adalah gambar ketika berada di laboratorium. Itu mencerminkan tema Al-Quran yang nomor 6, benar. Kemudian ini orang lagi ibadah haji atau ibadah umroh, mencerminkan tema yang kedua, yaitu tentang tema ibadah. Yang ketiga tentang sejarah. Ini berarti nomor 5 tadi tentang sejarah. Di sini digambarkan Fir'aun sedang menemui tamunya. Yang mana cerita Fir'aun dan Nabi Musa itu juga tertuang dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam penugasan, sebelum masuk penugasan, barangkali ada yang ditanyakan? Ya, Azkia, silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Pak, untuk pembahasan hari ini kan mengenai pokok-pokok isi Al-Quran. Allah sendiri itu menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jika Al-Quran itu mempunyai 6 pokok isi kandungan, bagaimana dengan pokok isi kandungan dari ketiga kitab lainnya? Apakah sama atau ada keterkaitan lainnya, Pak? Oh ya. Baik, pertanyaannya lumayan ya. Sudah berat ini pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan ketiga kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran? Apakah sama berisi 6 pokok bahasan tadi? Secara umum, sebenarnya Al-Quran itu adalah Al-Quran kitab yang paling sempurna. Jadi di antara keempat kitab suci Al-Quran, Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Artinya sempurna dalam bentuk pembahasannya. Di situ sudah lengkap, mulai dari akidah, ibadah muamalah, sampai sains dan teknologi. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kitab apa tadi? Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu berisi tentang hukum dan syariat.
hukum dan syariat saja. Berbeda dengan Al-Quran tadi, lengkap, ada 6 bahasan. Kemudian kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Pada masanya Nabi Daud, kitab Zabur ini hanya berisi tentang doa, hanya berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, intinya tentang doa-doa dan puji-pujian kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, isinya Nabi Isa, mohon maaf, diturunkan kepada Nabi Isa. Di situ isinya adalah tentang sejarah, ada juga tentang hukum dan syariat. Akan tetapi masih belum melampaui akhlak, kemudian belum melampaui sains dan teknologi. Sehingga pada isi bahasan Al-Quran sudah lengkap, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, yang kemudian disatukan menjadi Al-Quran. Sehingga sebenarnya kita harus bangga bahwasannya kita hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad dengan berbekal kitab Al-Quran yang notabene adalah kitab yang paling sempurna di antara keempat kitab suci. Baik, ada lagi pertanyaan? Apa sudah paham semua? Sudah ya? Tadi pertanyaannya sudah bisa difahami ya jawabannya ya? Baik. Sebelum kita masuk ke penutup, ini ada beberapa tugas yang perlu sampean kerjakan secara berkelompok. Di sini buatlah peta konsep tentang pokok-pokok isi Al-Quran dan sebutkan 3 ayat Al-Quran, tugasnya secara berkelompok. Ini silahkan nanti dibagi kelompoknya, terbagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 tentang akidah, kelompok 2 tentang ibadah muamalah, kelompok 3 tentang akhlak, kelompok 4 hukum, 5 sejarah, 6 sains dan teknologi. Silakan nanti berkelompok, 1 kelompok 2-3 orang. Pertemuan yang akan datang dipresentasikan di depan. Sudah ya, sudah dicatat. Silakan dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk di kesimpulan. Kesimpulannya dari tema pokok-pokok isi Al-Quran di sini yang pertama, coba dibaca. 1. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang sempurna. Tadi sudah kita sampaikan, kita bandingkan dengan kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Ternyata kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengandung 6 isi pokok. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah muamalah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, kelima sejarah. Keenam, sains. Dari pokok bahasan yang sempurna tadi, di situ tercermin dengan mengandung 6 isi pokok: akidah, ibadah muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan sains. Kemudian tadi juga dibahas tentang pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran, yaitu tercermin dari membaca, menelaah, dan mengamalkan. Nah, dari sini kesimpulannya, Al-Quran itu kitab terakhir yang sempurna, berisi 6 isi pokok. Kemudian pribadi yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran bisa dicerminkan melalui membaca Al-Quran, selalu menelaah Al-Quran, dan selalu mengamalkan ajaran Al-Quran. Baik, kegiatan pembelajaran pada siang hari ini telah selesai dengan tugas kelompok tadi. Mohon dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mari kita doa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Ayo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan. Semoga kita juga selalu dalam keadaan terlindungi dari wabah-wabah yang sedang berjalan saat ini. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.